Pendengar RRI dimanapun Anda berada, kami akan update informasi berikutnya ya untuk sesi wawancara di mana pendengar RRI Bandara Udara Komodo di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur NTT ini sedang dipersiapkan untuk ditingkatkan statusnya dari bandara domestik menjadi bandara internasional. Dan pendengar RRI untuk membicarakan topik ini wacana perubahan status Bandara Komodo menuju bandara internasional, kami sudah bersama ke Bandara Komodo Manggarai Barat, CP Triyono. Pak CP, selamat pagi. Pak CP, selamat pagi. Oke, pendengar RRI, kami akan mencoba menghubungi kembali ya ke Bandara Komodo Labuan Bajo untuk membicarakan tentang topik kita di kesempatan pagi hari ini pendengar ya, terkait dengan wacana perubahan status Bandara Komodo menuju Bandara Internasional. Pak Cepi, selamat pagi. Selamat pagi. Oke. Pak Cepi, terima kasih untuk waktunya, sudah meluangkan waktu untuk ngobrol dengan RRI pagi hari ini ya, terkait dengan wacana Bandara Komodo begitu ya, akan berubah status dari domestik menjadi bandara internasional begitu ya. Nah, bisa digambarkan ini Pak Cepi kondisi terkini di Bandara Komodo Labuan Bajo, Pak? Ya, kondisi terkini di Bandara Labuan Bajo pada saat ini kami memang masih berstatus domestik, tapi kami sekarang karena bandara kami adalah pendukung utama dari sektor pariwisata, karena daerah kami adalah daerah DPSP, daerah pariwisata super prioritas, maka dengan perkembangan banyaknya para wisatawan dan tamu-tamu asing yang berpetualang ke tempat kami melalui bandara kami, maka ada wacana untuk menjadikan bandara kami berstatus menjadi bandara internasional yang nantinya pasti akan berdampak signifikan terhadap perkembangan daerah Flores pada umumnya. Begitu, Ibu. Sekarang ini prosesnya sedang masih berlangsung dari kementerian karena masih dilakukan koordinasi yang utamanya adalah untuk upayanya terkait dengan kesiapan dari instansi-instansi terkait seperti dari instansi Kementerian Keuangan, Kementerian Pertahanan, maupun pada utamanya adalah instansi-instansi yang berkaitan langsung dengan pelayanan kepada para wisatawan asing yang akan datang ke Labuan Bajo seperti Bea Cukai, keimigrasian, kemudian juga dari instansi kekarantinaan yang lain. Begitu. Oke, baik. Ketika bicara soal wacana status Bandara Komodo ini memang sudah ada sejak Juni 2022 lalu kalau tidak salah begitu Pak CP ya. Dan sampai saat ini status Bandara Komodo Labuan Bajo itu masih berstatus domestik. Sebenarnya apa kendalanya? Apakah ini hanya berbicara soal waktu saja, menunggu saja, atau ada kendala lain begitu Pak CP? Sebenarnya status internasionalan ini kan sebenarnya melibatkan berbagai macam instansi ya, seperti yang tadi saya sudah sebutkan. Iya, betul. Yang tentunya butuh kesiapan dari infrastruktur maupun kesiapan dari SDM-nya. Seperti kita ketahui bersama bahwa status bandara yang sekarang domestik waktu itu pada saat KTT pernah sementara menjadi bandara internasional. Waktu Sementara dalam ya? persyaratan KTT tersebut, dan ternyata ketika diuji coba pada saat KTT itu berjalan dengan amat sangat lancar, yang artinya memberikan keyakinan kepada kami bahwa sejatinya kami bisa untuk menjadikan Bandara Komodo ini menjadi bandara internasional. Tetapi kami juga harus melihat dari fakta-fakta penting, yaitu bahwa SDM, terutama dari SDM teman-teman dari Bea Cukai, dari teman-teman dari kekarantinaan, dari keimigrasian yang juga harus tersedia, karena ketika kami menyatakan bandara kami menjadi bandara internasional, maka seluruh personel harus sudah siap untuk melayani terkait dengan kedatangan para tamu-tamu asing yang bertualang di tempat kami. Begitu.
Oke. Sementara untuk SDM pihak bandara sendiri siap begitu Pak CP ya. Ini sudah terbukti bahwa kemarin KTT ASEAN ini sudah dinyatakan berhasil begitu, mampu begitu ya untuk menghandle Pak CP. Iya, pada prinsipnya bahwa semua berjalan simultan. Artinya kami juga tetap mempersiapkan segala sesuatu hal seperti sesuai dengan aturan-aturan yang memang diterapkan untuk pelayanan bandara yang melayani penerbangan internasional. Kami juga sudah mencoba mengupgrade seluruh infrastruktur kami sehingga memenuhi persyaratan untuk pelayanan internasional. Juga sudah mulai menyiapkan SOP-SOP yang dibutuhkan terkait dengan bagaimana melayani untuk penerbangan internasional, yang tentunya kami juga butuh terkait dengan bimbingan dari kantor otoritas Bandar Udara Wilayah 4 selaku pengawas seluruh bandara-bandara Bali Nusa. Dan juga kami juga masih berkoordinasi juga terkait dengan bagaimana kita untuk melayani penerbangan internasional ini, prosedurnya seperti apa yang harus dilakukan. Itu juga kami harus tetap berkoordinasi dengan dari Kementerian Perhubungan terkait dengan tata cara pelaksanaannya dan juga bagaimana menempatkan personel-personel yang dibutuhkan, dan juga terkait dengan kesiapan peralatan dan pendukung keselamatannya juga kami sudah pikirkan. Jadi pada dasarnya ini siap ya begitu Pak CP ya. Nah ini persyaratan sebenarnya untuk beralih status ya dari domestik ke internasional itu apa saja yang perlu dipersiapkan begitu Pak CP? Sejatinya yang paling utama adalah terkait dengan faktor-faktor pendukung keselamatan ya yang harus kita siapkan. Dan juga terkait dengan faktor pendukung keamanan serta pendukung pelayanan dan serta penerapan prosedur-prosedur yang harus memang kita siapkan dulu sebelum kita ditetapkan menjadi bandara internasional. Artinya banyak hal yang memang kita harus siapkan secara simultan mengikuti arahan terkait dengan wacana untuk menjadikan Bandara Komodo menjadi bandara internasional. Tapi saya harapkan dan saya inginkan adalah dukungan dari semua pihak, yang artinya memang mendukung terkait dengan upaya-upaya dari Kementerian Perhubungan untuk menjadikan Bandara Komodo menjadi bandara internasional ke depannya, sehingga dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat sekitar dan terutama dari masyarakat NTT maupun Flores terkait kebermanfaatan Bandara Komodo menjadi bandara internasional. Dan perlu diketahui bahwa terkait upaya-upaya menjadikan hal tersebut kita sudah lakukan, walaupun bandara kita masih bandara domestik, tetapi sudah ada pengiriman kargo internasional yang artinya menjadikan bandara kami ada unsur pendukung atau leverage atau pengungkit lain selain dari pariwisata, tetapi ternyata Komodo sebagai pintu gerbang untuk kargo hasil laut gitu dari Labuan Bajo, seperti itu. Ya, dari persyaratan-persyaratan tadi yang sudah Pak CP siapkan, apakah untuk Bandara Komodo sendiri ini apakah masih banyak yang harus dibenahi begitu untuk mencapai atau untuk bisa memenuhi persyaratan-persyaratan tadi yang sudah disampaikan begitu? Ya, pada prinsipnya kami terkait untuk pelayanan yang standar itu sudah bisa untuk berjalan. Akan tetapi kan kami tidak akan berhenti terkait untuk hanya sebatas pelayanan standar saja. Yang kami inginkan adalah pelayanan yang memberikan nilai tambah, baik itu kepada kepariwisataan maupun pelayanan yang memberikan nilai tambah kepada perekonomian di daerah sekitar atau di daerah Flores atau keekonomian Indonesia lah pada umumnya. Itu yang akan kita upayakan dan kita akan coba untuk tingkatkan kembali, karena ketika bandara itu menjadi bandara internasional maka menjadi mukanya Indonesia dalam skop kecil atau skop daerah kepariwisataan yang ada di Flores dan NTT begitu. Jadi pelayanan untuk utamanya kepada seluruh stakeholders kami. Stakeholders itu nggak cuma penumpang, tapi seluruh airlines internasional maupun seluruh kru maupun yang lain
sebagainya yang harus kita berikan peningkatan pelayanan. Dan sekarang ini kami kan sudah mencoba untuk meningkatkan pelayanan dari standar kekuatan landasan kami yang tahun ini kami sedang overlay begitu untuk meningkatkan kekuatan landasan, dan artinya langkah ke depannya pasti akan ada perubahan-perubahan atau peningkatan-peningkatan pelayanan yang kami terus coba lakukan untuk melakukan perbaikan-perbaikan pelayanan yang ada sekarang begitu. Tadi Pak Sepi sampaikan bahwa ini butuh dukungan dari berbagai pihak. Nah, apakah ini terus berkoordinasi begitu ya dengan Bea Cukai, kemudian Balai Karantina dan sebagainya begitu, termasuk dengan pemerintah Kabupaten Manggarai Barat sendiri begitu Pak Cepi? Ya, tentunya karena kami tidak akan mungkin bisa berstatus internasional apabila tanpa adanya Dukungan ya. Bea Cukai, kekarantinaan, terutama keimigrasian gitu. Oke. Dan terkait dengan kerjasama kami ya kemarin kami dari Bea Cukai dan karantina ikan itu Ya. sudah melakukan kerjasama untuk melakukan ekspor perdana komoditi hasil laut dan perikanan dari Flores menuju Singapura dan Malaysia. Itu adalah langkah awal lah untuk kami terkait dengan supporting dari kami di daerah untuk mempercepat proses wacana menginternasionalkan Bandara Komodo ke depan. Oke, jadi pada dasarnya Bandara Komodo ini sudah siap begitu ya untuk bisa segera begitu ya berubah status ya dari domestik ke bandara internasional. Ini kalau boleh tahu ini ya Pak CP ya, kira-kira kapan perkiraannya ini bahwa statusnya itu akan beralih ke bandara internasional? Ya, terkait dengan kapan waktu tepatnya itu semua masih amat sangat bergantung dari koordinasi antar kementerian ya, karena kami kan di daerah sebagai pelaksana tugas saja, pelaksana perintah. Apabila kami diminta untuk menyiapkan segala sesuatunya, baik itu infrastruktur, aturan terkait dengan pelayanan, kami harus sudah mempersiapkan dari sekarang. Artinya keputusan tersebut nanti jatuhnya akan ada dari Kementerian Perhubungan. Yang saya tahu bahwa persetujuan ini juga koordinasinya masih terus dilakukan. Karena terakhir yang saya tahu sudah ada persetujuan dari Kementerian Pertahanan maupun Kementerian Keuangan terkait dengan status bandara kami berubah menjadi internasional. Jadi masih menunggu terkait dengan instansi-instansi utama lain lah yang berkaitan erat dengan peningkatan atau terkait perubahan status bandara kami begitu. Oke. Baik, Pak CP ini kalau mau dibilang bahwa Komodo, maksudnya Bandara Komodo yang ada di Labuan Bajo sebagai tempat wisata premium begitu ya, ini sudah layak ya untuk beralih status. Nah, dampak kedepannya itu adalah peningkatan pariwisata begitu ya, dan juga selain itu akan ada penerbangan langsung begitu ya, memudahkan ini ya, penerbangan langsung dari luar negeri ke Labuan Bajo begitu. Nah, ini Betul. apakah ada keuntungan yang lain yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat Labuan Bajo sendiri, pemerintah daerah, dan tidak hanya untuk di Labuan Bajo, tetapi di Flores dan juga bahkan di NTT begitu, Pak CP? Ya, kita patut bersyukur bahwa daerah kita ini menjadi daerah yang ditetapkan sebagai destinasi pariwisata super prioritas, yang artinya banyak peran pemerintah pusat berupaya keras untuk meningkatkan terkait dengan volume kedatangan para wisatawan maupun terkait dengan acara-acara lain, sehingga dampak utamanya harusnya itu dapat dirasakan oleh para masyarakat di sekitar gitu, yang artinya masyarakat daerah itu juga dapat memperoleh Peningkatan ekonomi kayaknya Pak ya. peningkatan keekonomian yang cukup
signifikan lah dari sektor kepariwisata. Tetapi seperti yang kita dapat belajar dari tempat-tempat lain bahwa sektor kepariwisataan terutama di Flores yang diutamakan adalah kepariwisataan terkait dengan keindahan alam. Alam itu tidak akan sebagus yang sekarang apabila tidak terjaga. Oleh karena itu banyak himbauan-himbauan dari kami juga dari Kementerian Perhubungan terkait bagaimana kita sama-sama menjaga ekologi kita atau menjaga kepariwisataan kita dengan menjaga kebersihan, dengan menjaga semua tempat menjadi tempat yang masih layak atau masih dapat terlihat sebagai tempat wisata yang akan terus berkembang ke depan. Dan ini juga akan menarik banyak investor. Seperti kita ketahui banyak sudah hotel-hotel berskala internasional yang hadir di daerah Manggarai Barat ini, yang artinya itu juga akan membawa dampak baik bagi daerah Manggarai Barat. Tetapi kedatangan banyak wisatawan juga ada pengaruh terkait dengan dampak sampah, dampak budaya, dampak lainnya yang akan menggerus atau terkait dengan tempat-tempat wisata itu. Gitu. Cuma saran kami, karena kami adalah supporting utama dari daerah pariwisata super prioritas, tamu-tamu banyak lewat dari kami, dan kami akan mengedepankan terkait dengan heritage yang ada di daerah Bajo secara khusus maupun Flores secara umum. Yang jelas adalah kita harus bersama untuk mencoba melestarikan alam yang sudah diberikan Tuhan untuk tempat ini menjadi tempat yang amat sangat indah dan diakui oleh dunia. Kalau menunjukkan itu mudah, mempertahankan itulah yang menjadi tantangan utama. Betul sekali. Masyarakat harus siap terkait dengan hal itu. Oke, baik Pak Cepi, terima kasih untuk waktunya bersama RRI. Walaupun sebenarnya banyak sekali kegiatan yang harus dilaksanakan, dikerjakan hari ini ya. Sukses untuk giatnya Pak Cepi. Terima kasih, selamat pagi. Pagi, sama-sama. Salam sehat, salam semangat, dan selamat pagi. Terima kasih.